hamba-hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, saudara. Haram. Makanya Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, saudara. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun, saudara, dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Gak boleh menzalimi, itu berat, saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi, saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri, gara-gara judi. Coba lihat sekarang di mana-mana, saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, jangan kita zalimi keluarga kita. Hei kaum bapak, saya ingatkan, haram Anda berbuat kekerasan, Anda menzalimi, menganiaya istri, anak, mantu, cucu, apalagi kedua orang tua. Haram. Kok bisanya ada suami yang menggebukin istri, saudara, nyiksa istri? Kalau kita tidak suka dengan istri kita, sudah kembalikan ke orang tuanya. Nggak boleh kita zalimi, nggak boleh kita aniaya, haram. Begitu juga perempuan-perempuan, taati suami, jangan keluar rumah tanpa izin suami, jangan selingkuh dengan siapapun, jaga itu hak suami, jaga hak anak-anak. Ini etika udah mulai hilang, sudah. Sehari puluhan ribu rumah tangga bubar bercerai di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih dia kalau melihat ini gimana. Katanya mayoritas umat Islam, kok begini kondisinya? Kalau negeri bukan Islam, tiap hari terjadi cerai dan urusan. Saya nggak lihat itu. Kalau negeri bukan Islam, banyak maksiat, saudara, saya nggak kaget. Tapi kalau negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, banyak habibnya, banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya, banyak majelis taklimnya, kenapa rumah tangga umat Islam, saudara, penuh dengan kezaliman? Kita nggak menafkahi istri, zalim. Nggak menafkahi anak, zalim. Sampai Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Apa kata Nabi? Buat kita semua, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap keluarganya. Menjadi orang baik, lakukan keluarga dengan baik. Nggak sampai situ, di hadis yang lain Nabi mengatakan khairukum khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Masya Allah, Islam ini ajaran yang indah. Islam ini ajaran yang penuh keharmonisan. Islam ini ajaran yang humanis. Tapi kalau tiba-tiba rumah tangganya pada rusak, masyarakatnya pada rusak, saudara, nanti orang kafir menyalahkan ajaran Islamnya. Pantas banyak orang kafir enggan mau meluk Islam, manakala melihat perilaku umat Islam seperti itu, saudara. Nah, karena itu saya mau ajak semua, yuk, jangan kita zalimi diri kita, jangan kita zalimi keluarga kita, jangan zalimi tetangga kita, saudara. Tetangga kita kanan kiri, saudara, jaga hak mereka. Hari ini mereka diam, mereka nggak berani protes. Hari ini mereka diam, mereka terus diganggu oleh kita. Tapi besok di pengadilan Allah, semua tetangga kita akan menuntut kalau kita menzalimi mereka, mengganggu tidur mereka, mengganggu istirahat mereka, mengganggu keamanan rumah mereka. Jadi Islam ini, pelajaran ini, saudara, semuanya untuk akhlakul karimah. Kan Nabi mengatakan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak.
sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa kita ini diperintahkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh haji, disuruh umroh? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati ulama kita, guru-guru kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh menjaga keamanan tetangga kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang berzina, dilarang menenggak minuman keras, dilarang berjudi, dilarang saudara menggunakan narkoba, dilarang untuk merusak diri kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang kedukun? Kenapa kita dilarang belajar ilmu santet? Kenapa dilarang menggunakan ilmu sihir? Supaya akhlak kita bagus. Supaya akhlak kita bagus, sudah. Nah, kalau mayoritas muslim akhlaknya kita lihat di jalan seperti ini, saudara, padahal para ulama sudah mati-matian buka majelis ngajar, berteriak ngajarin umat, saudara. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, yuk saudara, nggak cukup kalau cuma ulama yang berteriak dari majelis taklim merapikan akhlak umat, tapi harus ada dukungan umaro. Kalau ulama berteriak minuman keras haram, umaro tutup pabrik minuman kerasnya. Kalau ulama berteriak zina haram, umaro tutup tempat prostitusinya. Kalau ulama berteriak judi haram, pemerintah serius berantas judinya. Dan kadang-kadang apa jadi backingnya? Apa ceritanya, sudah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti di hadis yang lain Nabi mengatakan, kita zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kamu sekalian kepada kezaliman. Hati-hati, kata Nabi. Kenapa? Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumat, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, saudara. Tentu kita di hari kiamat ingin terang benderang, kita ingin ada nur, kita ingin ada cahaya yang menerangi kita semua, saudara. Tapi hati-hati, banyak berbuat zalim. Nabi mengatakan inna zulma zulumat, bahwa kezaliman itu, saudara, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, yuk, mumpung hayat masih dikandung badan, satu, taubatlah kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kembali kepada Allah, saudara, dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, minta maaf sesama manusia. Yang pertama, minta maaf kepada ibu bapak kita, saudara. Kalau kita selama ini bicara kasar, saudara, berperilaku kasar, nggak boleh, saudara. Menatap orang tua saja itu bisa durhaka, saudara. Menatap orang tua dengan tajam membuat orang tua takut, membuat orang tua khawatir, haram. Bagaimana berucap kata yang kasar, bagaimana memukul orang tua, bagaimana membuang orang tua. Saudara, di Jepang ada tradisi di beberapa suku, kalau orang tua sudah lanjut 60 ke atas lebih, orang tua itu digendong oleh anaknya, ditaruh di tengah hutan, ditinggalkan. Sampai hari ini tradisi itu di beberapa suku di Jepang masih berlangsung. Dan bagi mereka itu bukan kejahatan, tapi bagi mereka itu adalah solusi dari problem kehidupan. Di barat, saudara, di Amerika, di Australia, di Eropa, saudara, kalau orang tua sudah tua 60 tahun lebih, saudara, maka rame-rame dilempar ke pondok, ke panti asuhan, saudara. Kalau sudah dilempar ke panti asuhan, ditengok enggak, dilihat enggak, saudara. Itu ajaran tradisi-tradisi yang ada di dunia ini, saudara. Tapi beda dengan Islam, saudara. Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan hormati orang tuamu, jaga orang tuamu. Justru kalau orang tua sudah tua, lanjut usia, itu kesempatan kita untuk mendapatkan tiket masuk surga, saudara. Justru saat orang tua udah tua, itu ujian kita, sampai Allah mengingatkan kita semua, saudara. Kalau takullahuma,
Jangan sekali-kali kau katakan kepada mereka, kalau ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi membentak. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, saudara, apalagi mencaci maki. Kalau bicara saja nggak boleh, saudara, apalagi menganiaya, apalagi melantarkan orang tua. Indah ajaran Islam. Rumah tangga yang mengajarkan Islam dengan baik, orang tua nggak khawatir. Semakin tua, anak cucu semakin cinta sama dia, saudara. Anak cucu datang saling bergantian, mendatangi, cium tangan, cium pipi, cium jidat, sudah masing-masing bawa hadiah sampai akhir hayatnya. Indah dari orang Islam ya, Pak. Enggak, Islam yang ngajarin taruh orang tuamu di panti asuhan, taruh orang tuamu di pondok. Enggak, Islam yang ngajarin, kecuali kalau kondisinya darurat, saudara. Oh, seorang anak dia bekerja, oh dia punya ibu atau punya ayah sudah lanjut usia, dia bingung bagaimana ini. Oh, dia mau taruh pembantu di rumah, sudah dicoba sekali berhenti, 2 kali berhenti, 3 kali berhenti, pembantunya nggak sanggup, saudara. Karena orang makin tua perilakunya seperti anak kecil, makin bawel, saudara, lupa-lupaan, ngomongin yang udah dikeluarin ngomongin lagi, saudara. Kalau kurang sabar, saudara, pegel memang, sudah. Nah, akhirnya apa? Terpaksa. Kalau dia rawat orang tuanya, dia tidak dapat nafkah bulanan, dia kerja, dia titip di pondok, saudara. Dia titip, yaitu di pondok duafa atau pondok lansia. Nah, dia titip, saudara, di panti asuhan. Panti asuhan yang dia percaya, yang mengajarkan keislaman, mengajarkan keagamaan. Ini Kiai Ahmad Sobri Lubis, saudara, di Sumatera Utara ini bangun pondok pesantren lansia. Jadi santri-santrinya ibu-ibu yang umurnya udah 70, udah 80 tahun sudah. Dan saat ini di Megamendung juga sedang dirintis lagi, sudah. Jadi kadang-kadang anak dicinta orang tua, cuman dia mau ngurus orang tua nggak bisa, dia kerja. Kalau dia nggak kerja, nggak ada nafkah buat orang tuanya, dia titip di pondok. Di pondok ada ustaz-ustaz yang ngajak mereka sholat subuh, ngajak mereka zikir, ngajak mereka zuhur. Masya Allah, sudah. Saya datang ke Sibuhua di Sumatera Utara, kampungnya Ustaz Sobri. Sudah, saya datang, ada puluhan orang-orang tua semua, sudah senang mereka diajak zikir. Ada 70, sudah senang mereka diajak zikir. Nenek-nenek semua diajak zikir, diajak selawatan, saudara. Makan dijamin, semua dijamin. Anaknya datang hari libur seminggu sekali nengokin. Nah, kalian begini silakan. Kalau orang tua di pondok-pondok semacam itu, sudah beda dengan panti asuhan yang nggak kenal agama, cuma dikasih makan doang, saudara. Kalau ini enggak, dikasih kegiatan yang islami, saudara. Tapi yang terbaik, rawat orang tua kita di rumah kita, saudara. Rawat orang tua kita di samping kita, rawat orang tua kita sampai akhir hayatnya, saudara. Kalau kita mengatakan orang tua kita bawel, kau juga masih bayi bawel. Tiap malam bangun nangis, ayahmu yang bangun, ibumu yang bangun, tengah malam kencing, buang air besar, ibumu yang cebokin, ayahmu yang ngayunin. Apa kau pikir waktu kita bayi kita ini tidak bawel? Jauh lebih bawel daripada orang tua kita, jauh lebih bawel daripada orang tua kita, saudara. Jangan zalimi orang tua, ya kawan. Orang tua kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Nah, jadi terlalu banyak sekali